Halo John, selamat pagi. Bahasan film Human, Space, Time, and Human ini berkisah tentang perjalanan sebuah kapal perang yang digunakan sebagai perjalanan wisata. Hingga suatu malam, kapal tersebut melayang ke angkasa sehingga terjadi sebuah kepanikan dengan mulai berebut makanan hingga saling bunuh. Dan yang masih berpikiran waras menggunakan akal sehatnya untuk bertahan hidup. Oke, let's start. Di awal film diperlihatkan sebuah kapal perang yang sudah tidak aktif tengah memulai sebuah perjalanan wisata bagi para turis lokal. Salah satunya pasangan kekasih bernama Fuji dan Kim. 와, 이게 많이 낡은 것 같은데. 넌 뭐가 되고 싶냐? Juga ada wali kota Jaesung dan anaknya bernama Sony. Kemudian ketua gangster bernama Samhok. Juga puluhan wisatawan lain yang aneh gak hafal namanya, John. Perjalanan ini akan berlangsung selama seminggu penuh dengan berkeliling dunia. Namun ada satu penumpang yang aneh, yaitu Pak Tua Jong-un yang sibuk mengumpulkan debu. Mungkin buat tayamum, John. Sesaat kemudian, Samhok yang tengah mengawal Jaesung dengan sengaja menyenggol wadah debu hingga tumpah. Dan cuma Sony yang peduli. Jong-un yang kerjaannya terus mencari debu membuat Kim heran. Lalu Fuji memberanikan diri dengan menanyakan kegiatan anehnya. Namun Jong-un hanya tersenyum. Ternyata John, Pak Tua ini emang tunawicara alias bisu. Siang itu wali kota Jaesung tengah makan siang dengan hidangan mewahnya. Sedangkan para penumpang lain hanya diberi nasi biasa seperti makanan penjara yang membuat mereka menggerutu. Kim pun langsung menghampiri kapten dengan menanyakan alasan kenapa makanan bisa berbeda. Meskipun Jaesung seorang wali kota dan seharusnya memberikan contoh yang baik. Samhok yang merasa terganggu langsung mengintimidasi dengan mengancam akan membunuhnya. Jaesung seketika berdiri untuk menghentikannya serta meminta maaf bila ini berlebihan dan mulai besok akan makan makanan yang sama seperti penumpang lain. Malam pun tiba. Kapal ini dipenuhi dengan kejahatan brutal, mulai dari judi, pengguna narkoba, sampai prostitusi. Berbeda dengan Pak Tua Jong-un yang pergi ke dapur untuk mengambil 2 telur, sayuran, serta mengais biji dari sampah buah-buahan. Fuji yang heran mengikuti Jong-un sampai masuk ke ruang pembuangan alias basecampnya Pak Tua ini. Ternyata Jong-un berniat menetaskan telur, menanam biji buah-buahan, dan sayur. Di atas kapal, Samhok sedang membuat rencana jahat dengan menculik Fuji dan membunuh Kim. Karena mereka berdua telah membuat masalah pada wali kota Jaesung. Kim dan Fuji yang tengah bermesraan, kamarnya langsung didobrak serta menyeret Kim keluar untuk dibunuh. Kim pun yang ketakutan berusaha untuk kabur, namun percuma. Jaesung membunuhnya dengan brutal dan membuangnya ke laut. Setelah membunuh Kim, Samhok kembali ke kamar dengan memperkosa Fuji hingga tak sadarkan diri. Fuji yang tengah pingsan dibawa ke kamar Jaesung untuk dihidangkan. Kelakuan binatang ini, John. Fuji tersadar dengan merasakan rasa sakit dan perih. Penderitaan itu bertambah setelah menemukan sepatu Kim penuh darah dan tak menyangka pacarnya telah dijadikan makanan ikan. Fuji pun shock dan akan bunuh diri. Untungnya Pak Tua ini datang dengan langsung menarik dan mendekapnya sampai pingsan. Tengah malam saat semua tertidur lelap, kapal laut itu tiba-tiba melayang ke angkasa. Jelas saja esoknya terjadi kepanikan massal.
GPS, radar, dan alat komunikasi sama sekali tidak berfungsi, yang membuat kapten kebingungan. Semua orang menjadi khawatir, namun hanya Pak Tua Jong-un yang tetap cool man. Dengan pengeras suara, kapten memberi himbauan untuk tetap tenang. Dengan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kru kapal terus-menerus mencoba mencari bantuan lewat radio, namun tidak ada hasil. Kemudian kapten memberitahu wali kota Daejeong bahwa makanan hanya cukup untuk 6 hari, maka dengan cepat gudang makanan harus diamankan. Namun saat sampai, para penumpang sudah berkumpul siap menjarah makanan. Daejeong segera menghentikan dan akan membagikan makanan sesuai arahannya. Kapten pun tidak setuju, karena yang berwenang di kapal ini adalah dirinya. Namun langsung didorong pistol oleh Samhok, karena wali kota lah yang berhak memimpin. Di base camp, Jong-un mengecek telurnya telah menetas, serta tanaman sayur dan buah-buahan mulai tumbuh. Fuji yang menemani akhirnya mulai mengerti apa yang dilakukan Pak Tua ini. Mulai hari itu seluruh penumpang hanya mendapat jatah nasi kepal. Meskipun rasanya tidak enak, mau tak mau mereka harus memakannya. Kondisi itu berbanding terbalik, di mana wali kota dan gerombolannya tetap makan makanan mewah, sedangkan kapten yang merasa disingkirkan akan melakukan perlawanan dengan menyuruh awak kapal untuk mencari senjata. Mereka pun hanya menemukan satu kotak granat dan bersiap untuk melawan. Di dalam base camp, Fuji masih sibuk membantu Jong-un karena tanaman mulai tumbuh. Dan Sony yang mengikuti Fuji akhirnya tahu kegiatan mereka berdua. Untuk mendapatkan pupuk, Jong-un membuka saluran septic tank guna mengambil kotoran dan memerasnya untuk mendapatkan urin yang digunakan untuk menyiram tanaman. Saat makan siang, wali kota Daejeong mencoba melemparkan ayam goreng sisa gigitannya. Jelas saja para penumpang langsung berebut seperti binatang kelaparan. Fuji melihat kegilaan ini, mencoba untuk menegur karena sangat tidak manusiawi. Samhok yang merasa terganggu mencoba untuk menghajar dan dihentikan oleh Sony. Sony pun meminta maaf karena tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan semua kekacauan ini. Di base camp, Fuji melihat sayuran dan buah sudah mulai mengeluarkan bunga. Lalu tiba-tiba dia merasa mual ingin muntah. Jong-un mencoba mendekatkan telinganya pada perut Fuji, kemudian menunjukkan sebuah tunas tanaman yang berarti Fuji tengah hamil. Fuji pun tak percaya, dengan mulai menangis dan ingin bunuh diri karena anak ini pasti dari orang-orang yang memperkosanya. Dengan segera Jong-un menghentikan dan mengikatnya sampai tenang. Setelah tenang, akhirnya Fuji sadar bisa saja anak ini adalah anak dari pacarnya, yaitu Kim, dan memohon pada Jong-un untuk dilepas. Sony yang tahu Fuji tengah hamil, maka jatah makanan untuknya dibawa dan diberikan untuk Fuji agar bayi dalam kandungannya tetap sehat. Esoknya melalui pengeras suara, wali kota mengumumkan akan membagikan makanan 3 kali sehari karena stok makanan mulai menipis. Jelas saja para penumpang langsung bergerak ke gudang persediaan untuk menjarah makanan. Daejeong memberikan peringatan dengan membunuh salah satu penumpang agar menjadi contoh bagi yang lain. Saat mayat itu akan dibuang, Jong-un mendekat untuk menyolati dan mendoakan. Maka mereka membiarkan Pak Tua ini yang mengurusnya. Ternyata mayat itu dibawa ke base camp, lalu menyuruh Fuji untuk keluar sebentar
Karena yang akan dilakukan Jong-un adalah mencincang dengan memisahkan daging dan tulang dibakar lalu diseleb untuk dijadikan pupuk campuran tanah karena tanaman semakin besar. Sadis juga nih Pak Tua. Kapten yang sudah hilang kesabaran merangsek masuk dengan melemparkan granat. Sayangnya bom itu dilempar kembali dan masuk ke saluran pembuangan. Kapten pun langsung ditodong, menyuruh menyerahkan granat yang tersisa. Setelah mendapatkan bahan peledak itu, kini wali kota berencana akan membunuh semua penumpang guna menghemat makanan dengan memancing mereka ke gudang persediaan. Namun stok semua makanan dan minuman dipindahkan terlebih dahulu. Esok paginya, Samhok mengumumkan kepada para penumpang dipersilahkan mengambil makanan. Maka dengan segera mereka bergegas lari menuju gudang persediaan. Berbeda dengan kapten yang mencegah kru kapal untuk ikut. Begitu juga Fuji dan Jong-un. Setelah nggak ada makanan apapun di dalamnya, akhirnya mereka sadar telah tertipu. Namun sudah terlambat karena para gangster telah menutup semua pintu akses keluar. Wali kota Jaesung bertindak sebagai eksekutor dengan melempar bom yang membuat mereka tewas. Sedangkan yang kabur atau sembunyi langsung dibantai tanpa ampun. Juga para kru kapal melakukan perlawanan dengan bertarung hingga titik darah penghabisan. Samhok mulai muak karena selalu disuruh-suruh. Kini mulai berani melawan Jaesung. Namun todongan pistol itu membuat nyalinya ciut. Di dalam kapal, kapten mulai menyiram bensin pada persediaan makanan, bersiap untuk membakarnya. Wali kota pun panik dengan langsung menembak yang membuat korek terjatuh. Maka terbakarlah harta karun paling berharga di kapal ini. Kini hilanglah harapan karena hanya arang yang tersisa. Semua yang ada di kapal ini telah mati, hanya menyisakan 5 orang. Kakek dan Fuji yang keluar dari base camp melihat banyak mayat bergelimpangan. Kini adalah tugas Pak Tua yang mulai mencincang mayat-mayat tersebut untuk diproses seperti mayat sebelumnya. Karena mayatnya terlalu banyak dan butuh waktu, maka Fuji dan Pak Tua langsung menanam biji buah-buahan dan sayuran langsung pada tubuh mayat sebelum membusuk. Sony yang menemui Fuji untuk memberitahu karena sudah tidak ada makanan apapun di kapal. Tiba-tiba Samhok datang dengan menarik Fuji dan akan membunuh Sony. Untungnya Jaesung yang datang menembak Samhok, namun hanya mengenai lengannya, sedangkan peluru telah habis. Dengan segera Samhok mendorong untuk merebut senjata dan memasang peluru. Wali kota itu pun tewas meregang nyawa. Sony dan Fuji segera kabur untuk menghindari Samhok yang semakin gila. Namun akhirnya mereka berdua terpojok. Hingga saat Sony akan dibunuh, Fuji merebut pistol dan menembak kepalanya hingga tewas. Kini penumpang kapal hanya tinggal 3 orang dan tanaman pada mayat mulai tumbuh. Sony dan Fuji yang mulai lapar menanyakan sesuatu untuk dimakan. Pak Tua itu lalu memberi sebuah kaleng yang berisi daging manusia. Maka mau gak mau mereka harus memakannya, John.
Hingga malamnya mereka kembali karena lapar. Karena daging mayat sudah membusuk, maka Jong-un mengambil pisau untuk menyayat daging di lengannya sendiri. Fuji pun berkaca-kaca melihat pengorbanan Pak Tua ini. Esok paginya, Fuji dan Sony yang masih tidur tidak menyadari bahwa kakek tua ini keluar dari base camp dengan bersimbah darah. Beberapa waktu kemudian, Fuji kembali ke base camp mendapati ceceran darah dari dalam, juga sekaleng daging. Fuji mengikuti jejak darah tersebut hingga pinggiran kapal dan menyadari Pak Tua menyayat dagingnya sendiri dan terjun keluar kapal. Esoknya daging Pak Tua itu pun telah habis. Lalu Sony berencana menyembelih ayam yang ada di base camp. Fuji pun berusaha untuk mencegah, karena menunggu ayam tersebut agar bertelur terlebih dahulu. Akhirnya Fuji menyayat daging lengannya untuk diberikan pada Sony yang kelaparan. Sony yang masih lapar tetap akan memakan ayam tersebut, dan dengan terpaksa Fuji mengkapak Sony hingga tewas. Dengan terpaksa Fuji mencincang mayat Sony dan memakannya. Beberapa hari kemudian, ayam di base camp akhirnya bertelur. Dan setelah sekian lama, Fuji akhirnya bisa merasakan nikmatnya telur ayam. Juga buah-buahan maupun sayuran siap dipanen. Lalu tiba-tiba Fuji merasakan perutnya terasa sakit. Maka itu adalah tanda dirinya harus melakukan persalinan seorang diri. Dilihat ayam, John. Bayi laki-laki itu pun terlahir dengan selamat. Beberapa tahun kemudian, bayi itu tumbuh menjadi bocah yang lucu. Hingga suatu ketika, saat tengah bermain, anak ini menemukan sebuah pistol yang membuat Fuji khawatir. 10 tahun kemudian, kapal mendarat di puncak sebuah gunung dengan berlimpahnya makanan, dan bocah itu kini sudah menjadi remaja. Saat tengah makan, remaja tersebut mencoba untuk menembak ayam dan Fuji mencegahnya. Namun setelah itu malah mulai menggerayang ibunya sendiri. Fuji pun ketakutan dan lari. Aduh, kebejatan di dunia ini kagak bakalan ada habisnya, John. Ternyata gunung di mana kapal tersebut mendarat adalah satu-satunya pulau di dunia. Film yang berakhir dengan menggantung. Sebenarnya dalam film ini adalah sebuah pesan bagi manusia, di mana ketika manusia menjadi semakin rusak dan tak terkendali, maka Tuhan akan memberi azab yang akan membuat sesama manusia saling bunuh. Hanya untuk berebut makanan, maka hanya manusia yang masih berpikir sehatlah yang akan bertahan untuk melewati ujian Tuhan.